Uji multikolonialitas. Nah, di sini sebelum kita mulai menguji data kita harus mengetahui dulu uji multikolonialitas yang kita gunakan di sini adalah metode pairwise correlation. Metode ini merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dan juga metode ini digunakan untuk menganalisis matrik korelasi antar variabel independen. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang akan kita uji menggunakan SPSS. Di sini saya mempunyai data 75 data dengan variabel X1, X2, dan Y. Nah, sekarang kita blok dulu ini. Nah, terus kita copy ke SPSS. Nah, di data view tempat kita paste data kita yang tadi itu. Oke, kita paste dulu. Nah, kemudian kita pindah ke variabel view. Di name, jumlah nikah usia muda. Terus di X1 kita kasih label usia. Kemudian di X2 kita kasih label jenis kelamin. Nah, kalau sudah, kita pindah ke kolom measure sekarang ya. Di measure kita rubah skill dan skill, ketiga-tiganya skill, X1, X2, dan Y-nya. Nah, kalau udah kita analyze, kemudian kita klik regression, kemudian linear. Nah, lalu kita masukkan jumlah nikah usia muda atau Y ke dependen, kemudian X1 ke independen, dan X2 pun ke independen. Kemudian kita klik statistik. Ya, terus kalau sudah kita klik statistik, tinggal kita klik koefisien. Nah, kita kasih contreng di koefisien, kemudian kita klik continue, lalu OK. Nah, inilah data yang kita akan analisis, koefisien correlation. Nah, tadi sudah kita uji data menggunakan metode pairwise correlation. Di sini sebelum kita menganalisis data yang tadi kita dapatkan di SPSS, kita harus mengetahui kriterianya terlebih dahulu. Di sini ketika koefisien korelasi lebih besar dari 90, berarti dapat kita simpulkan terjadi gejala multikolonialitas, dan sebaliknya kalau koefisien korelasinya lebih kecil daripada 90, berkesimpulan terjadi gejala multikolonialitas. Nah, inilah data yang sudah kita dapatkan dari pengujian di SPSS, dan di sini dapat kita ketahui pula kriterianya bahwa nilai X1 lebih besar dari 90 dan X2 pun lebih besar dari 90. Dapat kita kesimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas karena nilai koefisien korelasi lebih besar daripada 90. Kemudian kita ke uji heteroskedastisitas. Nah, dalam pengujian uji heteroskedastisitas, di sini kita menggunakan metode Sherper-Munro. Nah, di sini kita blok dulu data kita yang 75 yang akan kita pindahkan ke SPSS nanti. Oke, di sini data saya ada 75. Kita copy dulu. Nah, kita copy ke data view. Nah, kita pindah ke data view. Oke, kita klik paste. Nah, ini udah kepindah data kita. Sekarang kita pindah ke kolom variable view. Di variable view ada kolom name. Di sini sesuai variabel yang kalian gunakan, yang kalian tulis di name ini. Di sini saya punya Y dan variabel X1 dan X2. Nah, kalau sudah kita kasih nama sesuai dengan variabel yang kita gunakan, pindah ke label, ke
kolom label. Di sini Y, saya kasih label jumlah nikah usia muda. Ini sesuai ya nanti dengan yang kalian punya, Y itu apa, X1 kalian apa gitu nanti. Nah, di sini X1 sekarang saya kasih label usia, kemudian X2 jenis kelamin. Oke, kalau sudah kita kasih label, kita pindah ke kolom mensure. Di kolom mensure kita klik skill semuanya ya. Nah, kalau sudah, kita sekarang klik analyze. Kalau sudah klik analyze, pilih regression, kemudian klik linear. Nah, di sini ada kolom dependent dan independent. Tinggal kalian masukin saja dependent Y, terusan X1 sama X2-nya ke independent. Nah, X1 sama X2 kita pindahkan dulu ke independent. Kemudian kita klik save. Nah, ini regression dulu kita abaikan. Kita pindah lagi ke data yang tadi. Nah, di sini udah muncul res 1. Sekarang res 1 ini yang kita analisis. Kita klik dulu res 1-nya. Kita kasih tanda maksud saya. Nah, kalau sudah kita tandain, kita klik analyze. Nah, kita klik analyze regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini lagi kita ke kolom yang tadi, tinggal kita masukkan unstandardized residual ke kolom independent. Kemudian kita klik save. Nah, kalau udah kita klik save, di sini udah saya centang unstandardized. Kalau kalian belum centang dulu unstandardized kalian. Nah, di sini kita abaikan dulu kolom ini, kita pindah lagi ke data view. Di sini kita udah temukan lagi, dapatkan lagi res 2. Di sini kita blok dulu res 2 kita kasih tanda. Kemudian kita klik analyze. Nah, kalau sudah kita klik analyze, pilih kemudian correlate, lalu bivariate. Kemudian di sini muncul variabel, kolom variabel, kalian pindahkan X1 ke variabel, kemudian X2 juga ke variabel, dan res 1 dan res 2-nya kalian pindahkan ke variabel. Nah, kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, kolom correlation inilah yang akan kita analisis apakah terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak. Nah, tadi sudah kita temukan data yang kita dapatkan dari SPSS. Sekarang kita analisis data tersebut, tapi terlebih dahulu kita harus ketahui dulu kriterianya. Kriteria pengujian Spearman Rho itu apabila nilai sig lebih kecil dari 0,5, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai sig lebih besar daripada 0,5, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, inilah data hasil pengujian SPSS tadi. Nah, dari data yang kita dapatkan dari pengujian SPSS tadi, bahwa di sana terdapat nilai sig lebih besar daripada 0,05. Karena nilai sig kita lebih besar dari 0,05, dapat kita simpulkan terjadinya gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dengan metode Rhone test. Nah, ini data saya 75 dengan variabel Y, kemudian X1 dan X2. Nah, di sini kita copy dulu ke SPSS karena kita menggunakan SPSS. Pengujian data menggunakan SPSS. Oke, kita buka dulu SPSS ini. Nah,
kita pindah dulu kursor kita ke data view. Nah, kita pindah data kita yang tadi itu ke data view. Kemudian kalau sudah, kita klik variable view. Di situ ada kolom name. Ini kolom name sesuai dengan variabel yang kalian gunakan. Di sini saya mempunyai dua variabel, x1 sama x2 dan y. Nah, kalau sudah, kalian kasih dia label. Di sini saya label saya jumlah nikah usia muda. Nah, kemudian x2 saya kasih label usia, kemudian x2 nya saya kasih jenis kelamin. Kalau sudah kita kasih label, pindah ke kolom mensure. Di kolom mensure kita kasih klik skill semuanya. Nah, kalau sudah, kita klik analyze. Kalau sudah, nah pilih regression. Kita pilih regression, kemudian linear. Nah, di sini muncul kolom dependent dan independent. Masukkan variabel y ke dependent dan x1 ke independent, x2 pun ke independent. Nah, kalau sudah, kita klik save. Di sini banyak pilihan yang kita harus contreng, tapi yang kita harus contreng hanya satu, yaitu unstandarized. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Nah, ini regression, data regressionnya kita abaikan dulu. Kita pindah dulu ke variable view. Nah, di variable view udah muncul res1 atau residual S1. Kita pindah dulu kursor kita ke data view. Nah, di data view pun udah muncul res1 di sini. Kita kasih tanda dulu res1 kita. Kemudian kita analyze. Kemudian kita klik normalytic test. Kalau sudah, kita klik normalytic test, lalu klik lagi legacy dialogs, kemudian pilih run. Nah, di sini muncul kolom pindahkan unstandarized residual ke kolom text variable, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul kolom run test. Inilah yang akan kita analisis, apakah nanti terjadi gejala atau tidak. Nah, sekarang kita menganalisis data yang kita dapatkan dari uji di SPSS tadi, tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui kriterianya di sini. Di sini kriteria dalam pengujian run test kita harus mengetahui apabila nilai lebih besar daripada 0,05 maka terjadi atau terdapat gejala autokorelasi, dan sebaliknya jika nilai ISIM atau SIG lebih kecil dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, sesuai dengan data yang kita dapatkan dari pengujian di SPSS, di sini dapat kita lihat bahwa nilai SIG 0,061 lebih besar daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan terjadinya gejala autokorelasi. Nah, yang terakhir di sini uji normalitas. Sebelum kita menganalisis data kita nanti, di sini kita harus ketahui dulu bahwa metode yang akan kita gunakan di sini adalah metode Kolmogorov. Nah, metode Kolmogorov-Smirnov ini merupakan bagian dari asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, jadi sekarang apakah data kita berdistribusi normal atau tidak? Mari kita analisis data kita dengan menggunakan
Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Oke, sekarang kita mulai menguji data kita menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Nah, sekarang kita blok dulu, kemudian nanti kita copy ke SPSS. Kita blok dulu ini. Data saya di sini 75 dengan dua variabel X1 sama X2 dan Y. Nah, di sini di data view tempat kita pindah data kita yang mentah tadi. Nah, kita paste. Oke, paste. Nah, sudah. Kemudian kita klik variabel view. Nah, di sini ada name, ada kolom name. Kolom name ini sesuai dengan variabel yang kalian gunakan. Nah, di sini saya mempunyai variabel Y, X1 sama X2. Nah, kemudian kalau sudah kita buatin nama, kita pindah ke kolom label. Di sini saya kolom label saya kasih Y, label saya jumlah nikah usia muda. Kemudian nanti di X1 usia label saya, kemudian label yang saya kasih di X2 jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Oke, terus kalau sudah kita pindah ke kolom mensure. Di sini kita klik skill. Nah, kalau sudah kita klik analyze. Kemudian pilih regresi. Nah, kita pilih regresi lalu linear. Nah, di sini ada kolom dependen dan independen. Pindahkan Y ke kolom dependen, kemudian X1 sama X2 ke independen. Oke, X2 ke independen juga. Nah, kemudian kita klik save. Nah, di sini yang kita contreng unstandarized. Nah, kalau sudah kecontreng, kita klik langsung continue, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul data-data regresi. Kita abaikan dulu, kita pindah lagi ke data view. Nah, di data view di sini udah muncul res 1 atau residual. Kita kasih tanda dulu. Kemudian nanti kita klik analyze. Lalu kita pilih non-predict test, lalu legality dialogs, kemudian 1 min sampel KS. Nah, di sini udah muncul kolom lagi. Nah, di kolom pindahkan unstandarized. Nah, oke, kalau udah dipindahkan, kita klik OK. Nah, di sini udah muncul kolom one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, inilah yang kita akan analisis. Oke, sekarang kita analisis data yang sudah kita dapatkan sesuai dengan kriteria. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari nilai residual, maka tidak berdistribusi normal. Karena data yang kita dapatkan dari uji normalitas nilainya 0,002 CD lebih kecil daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, itulah tadi video tentang tutorial pengujian data menggunakan SPSS. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.